Sekarang kita masuk ke ayat yang pertama, yaitu alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Alam taro, ya. Tidakkah kamu melihat, wahai Muhammad, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Kaifa, bagaimana, fa'ala rabbuka, ya, Tuhanmu telah berbuat bi ashabil fil, ya, pada pasukan gajah. Ya. Seperti kita ketahui bahwa terjadinya penyerangan terhadap Ka'bah oleh pasukan gajah itu ketika menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Atau ada yang mengatakan pas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ya, tentu saja ini bukan suatu kebetulan. Ya, akan tetapi yang tadi, ya, hubungan yang tadi bahwa Allah menyelamatkan Ka'bah, Allah menyelamatkan Makkah, itu bukan karena orang-orang Quraisy, ya, bukan karena maksudnya bukan karena orang Quraisy itu lebih baik daripada pasukan gajah itu, bukan, ya, karena mereka sama-sama paganisme, ya, menyembah berhala. Akan tetapi untuk menyambut kelahiran Nabi terakhir, Nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alam taro, ya, tidakkah kamu melihat? Nah, surat ini diawali dengan pertanyaan, ya, dan nafi, tidak. Apakah tidak? Nah, biasanya, ya, ketika kita ingin menanyakan sesuatu yang besar, kamu tahu nggak? Nah, gitu kan, ya. Itu menandakan bahwa informasi yang akan diberikan, informasi yang akan disampaikan itu tentang sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat. Ya, kalau informasinya biasa-biasa saja, kita langsung dengan uslub yang biasa, ya. Ini ada informasi tentang ini gitu, ya. Tapi kalau ada informasi yang hebat gitu, ya, tahu nggak? Nah, begitu, ya. Kamu lihat nggak? Misalnya tentang kemarin, ya, tornado, ya, di Ranca Ekek, ya, perbatasan Ranca Ekek Sumedang gitu. Lihat nggak beritanya? Begitu kan, pasti lihat nggak beritanya? Apa itu ada? Nah, diawali dengan pertanyaan. Nah, ini pun, ya, Allah ingin menjelaskan bagaimana dahsyatnya, ya, serangan pasukan gajah, ya, ambisi Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Makanya, apakah kamu tidak melihat? Nah, begitu, ya. Kemudian yang menarik adalah, ya, wahai Muhammad, tidakkah kamu melihat? Ya. Kenapa dengan ungkapan tidakkah kamu melihat, gitu, ya? Sedangkan Rasulullah SAW pada saat itu baru lahir, ya, atau belum lahir dan tidak menyaksikan kejadian hebat itu. Tapi kenapa Allah di sini, ya, menggunakan kata tidakkah kamu melihat? Melihat kan dengan mata, menyaksikan sebagai saksi, gitu kan? Sedangkan Rasulullah kan tidak melihat. Tapi kenapa Allah menggunakan alam taro? Apakah kamu tidak melihat? Kenapa tidak menggunakan, ya, dia menggunakan kata alam ta'lam? Apa tidakkah kamu tahu? Mungkin kalau tidakkah kamu tahu itu mungkin sesuai, ya, sesuai gitu, sinkron lah dengan kondisi pada saat itu kan. Rasulullah tidak tahu. Mungkin kalau tidak melihat, kalau tahukah kamu, itu bisa mengetahui dari sarana yang lain, gitu, ya, dari orang lain, gitu. Tapi tidakkah kamu melihat? Maka di sini, ya, menjelaskan bahwa idza kanal ilmu lahu dalail wa syawahid mutahaqqiqun biha hadza tahaqquqan wadihan bayinan fa Main. innahu bihadhil halah yaqumu maqamar ru'yah li'anna ru'yata naro syai'an kama huwa. Ini mau mundur. Idza kanal ilmu, ya, jika ada suatu informasi, pengetahuan, ya, yang memiliki dalail, bukti, wasyawahid, ya, yaitu bukti yang nyata, mutahaqqiqun biha, dan benar-benar terjadi, ya. Jadi banyak saksinya, ya. Banyak buktinya, gitu, ya. Fa innahu bihadhil halah yaqumu maqamar ru'yah, ya. Maka kondisi ini, ya, pengetahuan ini, informasi ini seolah-olah kita melihatnya. Seperti kita misalnya
tentang bagaimana Allah menggambarkan kisah Nabi Yusuf, ya, kisah Nabi Yusuf, kisah kehidupannya yang begitu detail, ya. Buktinya nyata, ya. Banyak saksinya, banyak buktinya, ya. Faktanya terjadi, ya. Maka seolah-olah kita seolah-olah kita melihat kejadian itu dengan mata kita. Jadi informasi itu tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih. Nah, tentang pasukan gajah pun, tentang serangan pasukan gajah terhadap Ka'bah, ya, itu semua orang tahu. Kisah ini semua orang tahu, ya, fenomenal. Sehingga orang tahu kisahnya dari A sampai Z, dijelaskan begitu rinci, dan semua orang satu kata, ya, maksudnya tidak berbeda-beda, persepsinya, ya, semuanya sama, menceritakan hal yang sama, ya, redaksinya sama, sehingga seolah-olah, ya, ketika cerita ini dijelaskan, disampaikan kepada orang yang tidak melihat kejadiannya, itu seolah-olah dia melihat kejadiannya, ya, gitu. Makanya alam taro, ya. Ini buktinya, ini bukti, ya, atau ini indikasi bahwa serangan Abraha terhadap Ka'bah itu terjadi, ya, dan dahsyat, ya. Bukti dahsyatnya adalah semua orang tahu dengan kejadian begitu, ya. Walizalika qala Allahu alam taro, ya, oleh karenanya Allah berfirman-Nya alam taro, tidakkah kamu melihat? Karena cerita ini, informasi ini, ya, dinukil atau diambil dari orang-orang yang menjelaskan cerita ini dengan jumlah yang sangat banyak, ya. Jadi orang yang menceritakan kepada Nabi ini bukan satu dua tapi banyak, gitu, ya. Dan mereka mustahil untuk berdusta, ya, dengan jumlahnya yang sangat banyak dan dengan cerita yang tanpa perubahan, ya, ceritanya seperti itu, ya. Kemudian alam taro kaifa, kaifa ini bagaimana, kaifa ini menjelaskan tentang kaifiyah, cara, ya, gambaran, deskripsinya, gitu. Jadi misalnya kayak kalau kita nanya cara membuat, gitu ya, misalnya cara membuat kertas, maka dijelaskan dari awal, ya, dari bahan-bahannya, bahkan dari pencarian bahannya, pemilihan bahannya, ya, kemudian prosesnya, ini itu kan cara, gitu ya. Maka di sini alam cara kaifa. Kenapa memakai kaifa bukan memakai ma? Bukan tidak. Apakah kamu tidak melihat apa yang, ya, kalau ma fa'ala, apa yang Tuhanmu perbuat kepada pasukan gajah, tapi bagaimana, ya, bagaimana Allah, bagaimana bagaimana Allah berbuat terhadap pasukan gajah. Ini kaifa. Ini menguatkan, ya, bahwa kejadian ini kejadian yang begitu dahsyat, ya, yang begitu besar, sehingga Allah menurut kaifa. Karena yang ingin dijelaskan oleh Allah di surat ini adalah tentang bagaimana, ya, Allah berbuat terhadap pasukan gajah. Bagaimana Allah menahan kaki gajah untuk tidak bergerak, ya. Bagaimana Allah mengirimkan burung-burung, ya, untuk menghancurkan gajah. Burung itu kan kecil, ya. Burung itu kecil. Di Arab itu tidak ada burung. Di Mekah, ya, pada saat itu tidak ada burung. Tapi kenapa pada saat, ya, terjadinya penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh pasukan gajah, tiba-tiba banyak sekali burung yang datang, ya, burung yang datang, dan itu di luar kebiasaan orang Arab. Biasanya nggak gini, gitu. Maksudnya intinya Allah ingin memperlihatkan,
ya, ingin memperlihatkan kekuasaannya. Ya. Gajah itu, Bu, gajah itu adalah hewan penurut, ya. Apalagi ketuannya, ya. Ketuannya kan ashab, ya, sahih pemiliknya. Otomatis nurut gitu. Tapi kenapa pada saat itu gajah menjadi hewan pembangkang? Ya, padahal dia itu mempunyai tabiat penurut, tapi bagaimana bisa membangkang? Bahkan membangkangnya itu kepada tuannya. Mungkin kalau ke orang lain yang belum dikenal gitu ya, yang belum terbiasa dengan dia, mungkin dia bisa membangkang. Tapi ini ke tuannya. Itu kan sesuatu yang di luar nalar gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua yang tadi, ya, datangnya gerombolan burung ya untuk menghancurkan atau untuk memporak-porandakan pasukan gajah. Makanya ini di kaifa, ya, di kaifiahnya gitu. Jadi kaifiahnya itu sangat sangat penting ya. Jadi kita nanti menjelaskan ke anak itu seperti itu ya. Jadi sebenarnya gajah itu hewan begini-begini, tapi dengan kekuasaan Allah, Allah yang Allah yang menguasai gajah ya, Allah yang mengatur gajah ya, sehingga dia tidak bergerak ya, dan gajah itu taat kepada Allah gitu ya. Begitupun juga dengan burung. Nah, kemudian kaifa fa'ala ya, di sini fa'ala, kenapa tidak ja'ala gitu ya? Kalau fa'ala berbuat, kalau ja'ala menjadikan ya. Kenapa menggunakan kata fa'ala? Kata fa'ala ini mencakup kholako, menciptakan, ja'ala, menjadikan, amila, berbuat. Jadi kalau fa'ala ini maknanya lebih luas. Ya. Nah, kholako. Fa'ala ini mengandung arti kholako, ya, menciptakan, yaitu menciptakan sesuatu dari yang tidak ada. Jadi kalau kholako menciptakan sesuatu yang asalnya tidak ada. Seperti khalaqas samawati wal ardh. Asalnya tidak ada langit dan bumi, tapi Allah ciptakan ya, tanpa model sebelumnya gitu ya. Tanpa desain sebelumnya gitu. Ja'ala. Kalau ja'ala pergantian dari satu kondisi ke kondisi lain. Ja'ala pergantian dari satu kondisi ke kondisi lain. Seperti wa ja'ala dzulumati wan nur. Ada kan di Al-Qur'an ya? Wa ja'ala dzulumati dan nur. Menjadikan gelap menuju cahaya. Asalnya gelap menjadi bercahaya. Itu ja'ala. Jadi di sini kan kholaqo, bagaimana Allah menciptakan menciptakan gajah, burung gitu ya. Dan skenario ini. Dan ja'ala, merubah satu kondisi ke kondisi lain. Bagaimana Allah merubah gajah yang asalnya menjadi hewan penurut ya menjadi hewan pembangkang. Itu merubah gitu ya. Jadi di fa'ala itu ada kholaqo ya, ada ja'ala, ada makna ja'ala dan makna amila ya. Dan makna amila. Amila itu berbuat gitu ya. Makanya ketika baca kita alam taro kaifa fa'ala, itu tuh jadi terbayang gitu ya bagaimana dahsyatnya ya kejadian. Oke, dan ini ya. Allah yang menciptakan burung dan bagaimana Allah menjadikan tabiat gajah menjadi membangkang dan tidak mengikuti orang yang memerintahkannya karena Allah ingin menjaga dan menyelamatkan Makkah ya. Kaifa fa'ala di bawah. Fa'ala rabbuka ya. Kenapa tidak Allah gitu ya? Kaifa fa'ala Allah gitu. Tapi kaifa fa'ala rabbuka. Memakainya rob ya. Oke. Di sini adalah karena dzikru rububiyah ya, tarbiyah Allah. Karena ya, konteksnya di sini adalah konteks apa? Al-himayah. Ya, al-himayah itu adalah perlindungan. Wad-difa, pembelaan, wan nikmah dan kenikmatan. Wal fadlu dan keutamaan. Jadi nanti kalau di Al-Qur'an itu kadang menggunakan Allah, kadang menggunakan Rob ya. Kalau Allah itu menunjukkan kepada al-azamatu wal haibah ya, kehebatan dan keagungan Allah. Ya.
Makanya kalau seperti penciptaan gitu ya, penciptaan itu saya Allahul ladzi khalaqas samawati itu pokoknya Allah gitu ya. Nah, maka orang-orang kafir itu ya, orang-orang kafir ketika mendengar lafaz Allah itu bergoncang hati mereka. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi ini. Seperti wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardo, jika kamu bertanya kepada mereka orang-orang kafir, baik ahli kitab atau orang-orang musyrik, ya, man khalaqas samawati wal ardo, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah, ya. Pasti mereka menjawabnya Allah. Dan mereka membayangkan bagaimana luasnya dan besarnya langit dan bumi ini. Berarti Allah lebih besar lagi, Allah lebih agung lagi, ya. Sehingga Allah ini, lafaz Allah ini, ya, itu adalah suatu nama yang sudah familiar di telinga mereka, ya. Dan itu membuat mereka berguncang hatinya. Nah, sedangkan di Rob, kalau Rob itu konteksnya itu konteks meminta, ya, konteks kasih sayang, ya, konteks berterima kasih itu memakai Rob, ya. Tapi kalau kita meminta, seperti doanya Nabi Adam, ya, doanya Nabi Adam ketika diusir atau dikeluarkan dari surga, apa doanya? Robbana dzalamna anfusana. Itu pakai Robbana, bukan pakai Allahumma gitu ya. Jadi di sini kita juga berdoa tuh kapan kita memakai Allahumma, ya Allah, pakai Allah, kapan kita menggunakan Rob gitu ya. Jadi ada aturannya gitu ya. Jadi kalau itu kan pada saat itu Nabi Adam mengharapkan apa? Apa yang beliau harapkan? Yang beliau harapkan adalah kasih sayang Allah, pengampunan Allah, ya, rahmat Allah. Makanya pakai Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin, gitu kan ya. Meminta ampunan Allah. Begitupun ketika kita misalnya meminta apa namanya? Meminta sesuatu ya, ketika meminta keturunan yang baik gitu kan, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina gitu, itu pakai Robbana ya Allah, meskipun artinya ya Allah juga sama, Robbana hablana, ya, karuniakanlah kepada kami gitu ya. Atau ketika nikmat apa, alhamdulillahi rabbil alamin, ya, memakainya Rob. Begitu kan di sini Rob, bukan ya. Nah, di sini karena himayah, ya, bagaimana Allah melindungi Ka'bah, bagaimana Allah apa namanya eh, eh, membela, ya, membela Ka'bah, bagaimana Allah memberikan keutamaan, ya, terhadap tempat ini, maka memakai kata Rob, ya. Kemudian Rob buka, ya. Kenapa memakai ka? Memakai kamu, Tuhanmu Muhammad, ya, Tuhanmu Muhammad. Tidak misalnya alam taro kaifa fa'ala rabbun nas misalnya, ya, Tuhan manusia, atau Rabbul Ka'bah, ya, Tuhannya Ka'bah, tidak gitu. Tapi Rabbuka, kamu, ya. Ini li'azamati makanati Nabi sallallahu alaihi wasallam inda rabbih. Karena kedudukan yang mulia, ya. Karena kedudukan Nabi Muhammad SAW yang mulia di sisi Allah. Ya. Azharu hadhil idhafah liyakuna hadzal hadas ala azamatihi, ya, bahwa diidhofahkannya atau disandarkannya dengan ka, ya, untuk menunjukkan bahwa kejadian ini sangat sangat dahsyat. Huwa juz'un min tasditi da'watihi. Jadi kejadian yang dahsyat ini adalah bagian, ya, atau sebagian dari bagaimana Allah menetapkan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi seperti tadi kejadian Allah menyelamatkan Ka'bah dari serangan pasukan gajah, ya, ini sebagai, ya, indikator dari benarnya dakwah atau benarnya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana Allah akan terus menyokong dakwahnya Nabi Muhammad SAW, melindungi, ya, menjaga, begitu, ya. Dan ini merupakan hiburan, ya,
atau pengokohan, penguatan untuk Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang kafir saja, orang Quraisy saja, ya, yang menyembah berhala, Allah lindungi mereka, ya, dari serangan pasukan gajah. Orang Quraisy kan pada saat itu paganisme, mereka menyembah berhala, tapi Allah lindungi mereka, Allah jaga mereka, ya, Allah jauhkan mereka dari musibah, dari serangan pasukan gajah. Apalagi engkau, wahai Muhammad. Gitu. Mereka saja yang menyembah selain Allah, Allah bantu, Allah tolong, Allah lindungi. Apalagi engkau. Ya, seorang yang begitu amanah, seorang yang membawa risalah Islam. Ya, jadi ini sebagai penguat, ya, sebagai penguat Rasulullah SAW, bahwa tenang, ya, betapapun kamu terusir dari Mekah, ya, meskipun kamu terusir dari Mekah, ya, tapi ingat, itu Allah akan kembalikan lagi kamu ke Mekah, gitu, ya. Karena Mekah itu Allah menyelamatkan Mekah, Allah menyelamatkan Ka'bah dari serangan pasukan gajah, itu untuk dakwah Islam, ya. Berarti itu milik orang Islam, begitu, ya. Bukan milik orang Quraisy, bukan milik orang musyrik Arab Quraisy, bukan, tapi itu milik orang Islam, gitu, ya. Jadi ini adalah pengukuhan bahwa agama Islam akan selalu hidup dan abadi, begitupun Baitul Haram. Ya. Sedikit lagi ini ayat terakhir. Ayat pertama, kata terakhir. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ashabil fil. Pasukan gajah. Kalau kita mengartikannya biasanya pasukan gajah, ya. Tapi di sini ada makna yang luar biasa loh, Bu. Ya. Saya sampai ketika mendengarkan itu, ya Allah, Masya Allah, gitu ya. Dengan ashabil fil, gitu ya. Kita bisa berhenti sejenak untuk merenungi betapa maha agungnya Allah, gitu. Ya. Ashab. Ashab itu dari sohbah. Ya. As-sohbah itu adalah, ashab itu jamak, ya. Jamak. Sohbah itu korona syai'un syai'an bifatratin minazamin au syabahahu. Oke. Sahabat itu adalah yang selalu menyertainya, ya. Misalnya sahabat, ya. Seorang sahabat itu yang selalu menyertai sahabatnya dalam kurun waktu yang lama, ya. Sehingga sifatnya itu sama. Ya. Satu karakter, satu cara pandang, ya, satu perspektif, gitu, ya. Nah, ashabul fil bukan artinya pasukan gajah, bukan, ya, bukan pasukan gajah yang menunggangi gajah, bukan, ya, yang menunggangi gajah, bukan, ya. Di sini ashabul fil, ya, memakai kata ashab, biasanya sahabat, kita pakai kan ashabur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kan ashabur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya coba jelaskan, ya. Biasanya, ya, ketika kita disandarkan sahabat Rasul, ya, sahabat Rasul, berarti yang disandarkannya itu Rasul, lebih tinggi, ya kan? Rasul itu kan lebih tinggi dari sahabat. Tidak ada kan sahabat, Rasul sahabat gitu, tidak kan, ya. Jadi bukan Rasul mengikuti sahabat, bukan Rasul disandarkan kepada sahabat, tapi sahabat disandarkan kepada Rasul. Itu artinya sahabat itu menyandarkan dirinya kepada yang lebih utama, ya, kepada yang lebih tinggi derajatnya, seperti para sahabat, ya, orang-orang yang masuk Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW, itu disebutnya sahabat Rasulullah, ya. Dan tidak sebaliknya, tidak Rasulullah sahabat orang-orang yang masuk Islam pada zaman, tidak, ya. Tapi disandarkannya, ya, itu kepada orang yang lebih tinggi derajatnya, ya. Maka ini artinya ashabul fil, ya, orang-orang pasukan gajah ini, ya, pasukan
ya, pasukan Abraha ini, ya, itu mereka menjandarkan dirinya kepada orang yang lebih makhluk makhluk yang lebih tinggi derajatnya kepada mereka. Nah, seperti kita katakan bahwa manusia itu lebih tinggi derajatnya daripada hewan, ya. Tapi pada saat itu, ya, saking rendahnya mereka, saking hinanya mereka, ya, kedudukannya lebih hina daripada hewan. Itu maksudnya. Ya. Jadi pasukan yang termasuk Abraha berarti ya. Termasuk Abraha berarti Abraha itu lebih hina, ya. Abraha dan pasukannya, ya, disandarkan kepada gajah, ashabul fil, ya. Sedangkan gajah itu hewan, berarti kedudukan mereka itu lebih rendah dari hewan. Jadi Allah menggunakan bi ashabil fil, ya. Kalau kita menerjemahkan dengan pasukan gajah, di situ ada arti yang terkandung bahwa apa? Bahwa kehinaan mereka, kedudukan mereka lebih rendah dari gajah. Gajah saja, ya, ketika diarahkan untuk menyerang Ka'bah, mereka tidak mau, mereka menolak, mereka berhenti, kakinya tidak bisa bergerak. Lantas mengapa ini manusia yang diberikan akal dan nikmat yang luar biasa oleh Allah, terfikir oleh mereka, terbersit oleh mereka, bahkan mereka berambisi untuk menghancurkan Ka'bah. Itu maksudnya. Ya. Jadi mereka lebih rendah, lebih hina dari hewan. Ya. Makanya betul lah kata Allah apa? Di surat yang lain, di surat Al-An'am, inhum illa kal an'ami balhum adol. Tidaklah mereka itu kecuali, ya, tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang, seperti hewan. Balhum adol. Bahkan mereka lebih hina, lebih sesat, ya, daripada binatang. Ya. Jadi sekarang sudah terbayang, Bu, ya, kenapa ashabul fil? Allah ingin menggambarkan bagaimana hinanya mereka, bagaimana rendahnya mereka, bagaimana sesatnya mereka, ya. Itu mereka lebih hina daripada hewan. Makanya menggunakan kata ashabul fil, ya, ashabil fil.